Selamat siang pemirsa, kami dari anggota Lansar Angkatan 39 Kelompok 2. Kami akan menganalisis berbagai kasus yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan manajemen ASN. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali membongkar kasus dugaan suap jual beli jabatan. Kali ini, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen yang dinyatakan sebagai tersangka. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terjaring operasi tangkap tangan KPK setelah baru saja menerima uang suap yang mencapai 5,7 miliar rupiah pada Rabu 5 Januari 2022. Selain Rahmat, KPK menahan 8 tersangka lainnya yang terlibat kasus ini. Berikut tanggapan dari salah seorang aparatur sipil negara. Pada berita tersebut, terdapat praktik jual beli jabatan, di mana jika ingin menduduki jabatan tertentu harus bayar terlebih dahulu. Praktik jual beli jabatan sebenarnya sudah diantisipasi dengan sejumlah peraturan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pada intinya, kedua peraturan itu mengamanatkan bahwa sistem perekrutan PNS termasuk pejabat harus berdasarkan sistem merit yang profesional, terbuka, dan kompetitif. Dengan melakukan praktik jual beli jabatan, ia telah melanggar sistem merit dalam melakukan perekrutan, di mana seharusnya suatu jabatan benar-benar diisi oleh orang-orang yang profesional, berintegritas, dan melayani masyarakat. Berita selanjutnya, Kemendagri tekankan pemerintah daerah segera tindak lanjuti penyederhanaan birokrasi. Dalam sidang paripurna MPR sesaat setelah rangkaian pelantikan presiden dilaksanakan, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya terkait rencana besar pembenahan sumber daya manusia di masa pemerintahannya yang 5 tahun ke depan. Dalam beberapa hal utama yang disampaikan, Jokowi juga membeberkan penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Berbagai prosedur yang dinilai panjang akan dipangkas, termasuk pemangkasan jabatan birokrasi. Eselonisasi harus disederhanakan. Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja. Berikut tanggapan dari salah seorang aparatur sipil negara. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saat ini tengah gencar melakukan penyederhanaan birokrasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja. Sesuai peraturan Menpan RB nomor 25 tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu wujud dari manajemen ASN. Melalui penyederhanaan birokrasi, diharapkan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja, terwujudnya percepatan sistem kerja, mewujudkan profesionalitas ASN, adanya fokus pada pekerjaan fungsional, dan terwujudnya birokrasi yang dinamis dan tangkas guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berita selanjutnya menuju Smart ASN. Memang tak mudah merubah mindset dan mereformasi kultur ASN yang sudah mengakar selama ini. Untuk itu, melalui Undang-Undang ASN diharapkan lahir aparatur negara yang berintegritas, profesional, netral, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Persaingan global saat ini masuk dalam ranah digital, termasuk pada sistem pemerintahan. Indonesia mau tidak mau juga ikut dalam arus revolusi industri 4.0 tersebut. Setiap aparatur sipil negara atau ASN dipaksa untuk adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Digitalisasi birokrasi untuk pelayanan yang optimal adalah hal yang tak bisa disanggah. Menurut data dari Global Talent Competitiveness Index, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-77 dari 119 negara dengan nilai 38,04. Untuk memperbaiki indeks tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerapkan Human Capital Management Strategi menuju Smart ASN 2024. Berikut tanggapan dari salah seorang aparatur sipil negara. Dalam UU Nomor
tahun 2014, UU ini adalah landasan utama dan fundamental keterlibatan ASN dalam mewujudkan tujuan nasional untuk melaksanakan tujuan pelayanan publik. Melalui UU ASN diharapkan lahir aparatur negara yang berintegritas, profesional, netral, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menuju Smart ASN, kompetensi yang harus dimiliki yaitu ASN harus menguasai IT, tidak gagap teknologi dan informasi. ASN harus menguasai bahasa asing. Selain menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga harus mempunyai kemampuan menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan sebagainya. ASN harus memiliki sikap keramahan, sikap yang baik hati. ASN harus memiliki kemampuan networking, yaitu membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain yang berpengaruh positif pada kesuksesan profesionalitas maupun personal. ASN harus memiliki jiwa entrepreneurship, yakni berjiwa kewirausahaan yang ditandai dengan keberanian, kreativitas, inovatif, dan pantang menyerah. Berita selanjutnya, Pandeglang hadirkan mal pelayanan publik pertama di Banten. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pandeglang sebagai MPP pertama di Provinsi Banten telah diresmikan. Kehadiran MPP Pandeglang ini diharapkan bisa mendukung suksesnya reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo mengatakan, Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien kepada masyarakat. Berikut tanggapan dari salah seorang aparatur sipil negara. Pada berita tersebut menayangkan video tentang kehadiran mal pelayanan publik Pandeglang yang membuat pelayanan publik lebih efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan Permen Pan-RB nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masyarakat, dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2019 tentang pelayanan publik. Perpres nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Dengan adanya mal pelayanan publik di Pandeglang, maka memudahkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik terpadu satu pintu sehingga lebih efektif dan efisien. Kami siap jadi ASN berakhlak Yang bangga